ilma warzuqni fahma. Oke. Ini merupakan kuliah perdana ya. Ini mungkin kuliah perdana ini seperti biasa akan dibacakan kontrak belajar dan penjelasan RPS yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan. Yang pertama adalah yang akan kita bicarakan adalah kontrak belajar ya. Oke. Sebelumnya ini kehadiran maksimal 15 menit sesudah jam kuliah mulai ya. Berarti jam 8.15 waktu Indonesia bagian Barat itu sudah ditutup presensinya. Terus yang kedua, setiap sebelum kuliah, berarti sebelum misalnya sekarang jam 8 ya, berarti sebelum kuliah itu dipastikan untuk syari tilawah dulu ya, syari tilawah dulu 10 ayat. Kalau yang semester 4 itu dimulai dari Al-Imran ya. Jadi 10 ayat Al-Imran dan itu difotokan dan diupload di e-learning. Nanti kalau surah dan ayatnya dipastikan sama ya, dan itu dipegang oleh PJ-nya. PJ-nya SD School Data ini Salsa ya. PJ-nya. Yang ketiga, praktikum sekarang harus diaktifkan videonya ya. Jadi kalau praktikum video harus aktif. Kenapa? Karena kalau video tidak aktif maka akan dikurangi nilai soft skill-nya. Ya, ini ketentuan baru yang video untuk praktikum aja. Ya, untuk praktikum. Untuk yang teori boleh dinyalakan. Apalagi kalau bertanya harusnya dinyalakan ya, biar tahu. Oke, berikutnya laporan dan tugas harus sesuai deadline. Ya, terus dikirimnya via e-learning kalau tidak ada masalah. Dan tidak boleh melewati deadline kecuali kalau emang ada force major. Kalau tidak ada force major dipastikan nilainya 0. Dan biasanya laporan itu 1 minggu dikasih jarak uploadnya, jadinya harusnya aman ya. Misalnya sehari-hari sibuk, mungkin akhir pekan bisa digunakan untuk mengerjakan laporannya. Oke, kalau tugas biasanya 2 minggu. Kemudian ini dikerjakannya sendiri-sendiri kecuali kalau tugasnya atau laporan kelompok. Tugas kelompok kalau laporan tidak bisa kelompok. Ketika ujian tidak boleh bekerja sama, kalau ketahuan maka nilainya 0. Oke. Berpakaian rapih dan sopan. Kenapa? Nanti kalau sewaktu-waktu diwajibkan menyalakan kamera harus sopan. Oke. Ada pertanyaan untuk kontrak belajar ini? Pak, saya izin Pak, buat kamera saya belum beli webcam, jadinya belum bisa open cam pas waktu praktikum Pak. Kalau pakai HP bisa nggak? Kalau pakai HP, insya Allah Pak. Ya Cuman udah ya. Lihat sikon juga, soalnya kan HP-nya ROM-nya kecil, terus ini juga kan kalau misalkan download Google Meet, lumayan gede juga kan Pak, ininya Google Meet. Oke, nanti saya akan upkan ya masukannya ya, karena ini ketentuan nih, jadi nanti mungkin gimana hasilnya saya kasih tahu kembali. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Pak. Ya, gimana?
yang presensi kehadiran maksimal 15 menit itu apakah masih sama seperti semester sebelumnya, Pak? Kalau telat karena sinyal gitu masih kasih ini, Pak, ada 15. Iya, kalau sinyal emang susah ya, tapi kemarin tuh nanti saya juga kasih masukan apa nanti saya kemarin itu gini, ada mahasiswa-mahasiswa yang terindikasi dia sebenarnya sinyalnya nggak masalah gitu loh, tapi mereka ngakunya karena sinyal. Nah ini agak repot ya, agak repot. Jadi ya karena emang ada orang yang benar-benar karena sinyal, dan ada orang yang itu buat alasan gitu lah, karena ulah segelintir orang ini maka diperketat gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau begini gimana, 15 menit sebelum kuliah coba online dulu, terus sapa ya, sapa. Jadi saya tahu bahwa oh online gitu, orang misalnya ini F-nya online. Oh, oke, saya tahu nanti pas mulai hilang, pas mulai jam 8 itu hilang, saya sudah tahu bahwa oh pernah ada orangnya gitu. Ya, kecuali kalau mati lampu atau benar-benar blank selama kuliah itu bisa ditolerir. Gimana, Evi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini peraturan ini berlaku mulai pertemuan berikutnya ya. Jadi sekarang kalau yang masih telat karena belum tahu peraturannya masih diperbolehkan ya. Tapi nanti kalau yang berikutnya tidak diperbolehkan kembali. Oke, ada lagi? Oke. Kalau ada kita masuk ke RPS-nya. Pak. Gimana? Kalau tiba-tiba datanya habis, Pak. Datanya habis, yang penting di awal-awal udah masuk dulu ya. Tapi kalau tiba-tibanya pas mulai kuliah ya sehari sebelumnya dicek dulu ada nggak kuotanya ya. Oke, Pak. Ada lagi? Iya, sama kayak punya ayah. Oke, yang ada masalah tentang e-learning-nya nanti bisa ke saya ya nanti habis kuliah ini. Oke, sekali lagi tadi jangan sampai telat ya. 15 menit, kalau setelah itu ditutup absensinya. Oke, kita lanjut ke RPS-nya. Apaan ini S10, S10. Oke, RPS-nya. Nah, ini seperti semester genap kemarin, mungkin nanti untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 7 buat praktikumnya, bahannya itu akan berbeda dengan yang ada di mana? Yang ada di materi teorinya. Ini ada perbedaannya. Ya, ini apa yang akan kita pelajari di sini? Yang akan dipelajari adalah ini terusan dari PBO ya. Jadinya nanti akan kita mengetahui konsepnya objek oriented ya, atau pemrograman berorientasi objek pada semester 3 kemarin. Jadinya pertemuan pertama ini mengulang apa itu yang namanya kelas, metode, interface, dan inheritance. Oke, praktikumnya kita akan membuat class node di Java. Apa itu class node? Nama class namanya node ya. Nanti isinya itu adalah sebuah data gitu loh. Kelas yang isinya sebuah data. Kenapa kita membuat kelas itu? Karena struktur data itu gimana cara kita mengolah data
di sebuah program gitu loh. Nah, ada struktur data di sini yang sudah dibuatkan oleh bahasa pemrogramannya. Kayak Java itu udah menyediakan semua yang kita pelajari pada hari ini. Pada kuliah ini. Tapi di bahasa lain belum tentu ada. Nah, ini sebagai dasar, nanti ketika kita bikin program, kebutuhan di bahasa itu tidak ada struktur data yang kita inginkan, kita bisa bikin dari awal di sini. Apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari yang pertama adalah linked list dan array. Linked list dan array itu isinya sama, hanya ada perbedaan dalam beberapa hal. Isinya adalah urutan data. Kita array udah belajar ya di dasar pemrograman. Ini kita bongkar lagi array-nya karena array mempunyai kelemahan dan kelebihan. Berikutnya ada juga yang namanya array list dan single list. Nah, ini pengembangan dari materi yang kedua. Kita lihat praktikum yang kedua adalah kita membuat linked list. Tapi array-nya enggak, karena kita sudah bisa. Yang praktikum 3, kita menambahkan node di linked list. Loh, enggak ke array list dan single list? Enggak. Karena kalau kita sudah tahu linked list gimana cara kerjanya, insya Allah nanti ketika diperlukan untuk membuat array list dan single list, sudah bisa. Pertemuan keempat adalah membuat double list, double linked list dan circular linked list. Ini pengembangan dari linked list yang materi 3. Kemudian praktikumnya adalah iterasi node di linked list. Kelima, kita tentang rekursi ya. Ini rekursi di sini hanya dalam struktur datanya. Jadi mungkin materinya mirip dengan rekursi yang ada di dasar pemrograman maupun di PBO. Berikutnya kita punya yang namanya stack, queue, dequeue, dan prioritas queue. Ini cara menyimpan data di komputer, apakah itu di hardware maupun di software. Ini juga mungkin bisa digunakan ketika kita membuat sistem operasi sendiri gitu loh, menggunakan ini. Praktikumnya masih seputar dengan linked list. Kecuali yang praktikum 6, kita akan membuat node dengan dequeue. Jadi setelah kita bikin linked list, kita mengubah sedikit linked listnya itu supaya menjadi dequeue. Oke. Setelah itu kita bicara tentang struktur baru nih, namanya set and maps. Ini kalau di sebagian bahasa itu map itu disebutnya dictionary, tergantung bahasa yang digunakan. Tapi ada juga yang mengimplementasikan dua-duanya, map ada, dictionary ada. Responsinya kita membuat dequeue dari belakang dan dari depan. Oke, nomor 8, pertemuan 8. Kita bermain dengan yang namanya sorting. Sorting itu apa? Mengurutkan data. Bisa apakah itu datanya berupa angka ataupun huruf. Dan biasanya yang di sorting adalah angka adalah kata kuncinya. Jadi ketika kita misalnya kita buka aplikasi di Shopee itu ada tuh urutkan berdasarkan abjad, berdasarkan harga. Nah, itu namanya sorting. Sorting banyak tipenya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahannya ya. Di sini kita akan mempelajari apa itu selection sort, instruction sort, shell sort, merge sort, heap sort, dan quick sort. Itu merupakan sorting yang banyak dipakai ketika kita bikin program. Oke, terus setelah kita bikin sorting itu, kita bikin yang namanya tree.
Tree itu ya kayak pohon ya, ada yang namanya binary search tree. Nah ini biasanya tree itu digunakan untuk mencari sesuatu gitu loh. Kenapa pakai tree? Karena lebih efisien. Di sini ketika kita ngomong tree, kita dikasih tahu gimana cara menelusuri tree atau tree traversal dan gimana supaya tree-nya itu selalu seimbang. Kenapa selalu seimbang? Harus seimbang karena supaya kecepatan sebuah pencarian bisa di maintenance, bisa di apa? Bisa dijaga gitu. Karena kalau tree-nya panjang sebelah, maka keunggulan binary search tree ini tidak bisa digunakan. Ada juga variasinya yaitu AVL, SPLY, dan Red Black. Ini merupakan tipe tree yang lain. Kemudian pertemuan, untuk materinya pun, untuk praktikumnya kita berbeda ya dengan materinya di sini. Yang ke-12 kita ada yang namanya graph. Graph itu gambar ya, gambar itu sebenarnya tree itu awalnya gambar graph ini, tapi khusus tree itu adalah graph yang tidak punya graph yang punya root, jadinya tree. Oke, graph itu nanti dikembangkan menjadi yang namanya breadth first search sama deep first search. Ini cara kita menelusuri sebuah titik yang ada di sebuah peta. Ini fungsinya gimana? Fungsinya itu kalau kita membuat aplikasi yang mencari sesuatu di peta, misalnya kayak kita bikin jalan gitu ya. Kita kan jalan itu ada kota ya, kota itu titiknya ya. Nah, yang menghubungkannya itu adalah garisnya itu kalau terhubung jadi graf namanya. Breadth first search, depth first search ini kurang efisien kalau untuk graph yang berbobot. Berbobot itu gimana? Kalau tadi cuma garis-garis toh, semuanya dianggap yang sama. Kalau pakai graph berbobot adalah garis-garis itu ada beratnya. Misalnya gimana? Misalnya kalau dari Semarang ke Jogja lewat Boyolali 150 kilo. Kalau dari Semarang dari Jogja lewat Magelang 100 kilo. Nah, 100 sama 150 adalah itu bobotnya. Jadi harus dihitung. Kenapa? Supaya mendapatkan jarak yang maksimal. Nah, ini graf berbobot ini dipakai oleh Google Map. Pokoknya semua mapping menggunakan graf berbobot untuk mencari jalan yang tercepatnya. Ngitungnya apa? Selain kilometer, pasti dihitung juga kemacetannya, tipe jalannya kayak gimana. Nah, ini banyak gitu loh cara menghitung bobot itu tergantung dengan logika yang kita perlukan. Yang paling sederhananya cuma menggunakan kilometer saja. Oke. Di sini kita mempunyai dua tugas. Tugas yang pertama itu kita sudah yang pertama itu membuat array dari sebuah kita sebelumnya praktikumnya membuat link list tuh. Nah, sekarang link listnya itu harus dibuat dalam bentuk array. Itu tugas pertamanya. Dan tugas keduanya adalah membuat priority queue. Ini kita udah bikin queue-nya, kita dibuat priority tambahannya. Itu gimana caranya? Nah, itu tugasnya nanti akan diberikan pada tugas 2. Untuk penilaiannya adalah sebagai berikut. Teorinya ujian UTS UAS 53%. Satu tugas 2 digabungkan 20%, dan praktikum 27%. Praktikum ini tidak hanya sekedar laporan aja ya, tapi nanti ada yang namanya soft skill, kehadiran, keaktifan, dan kesopanan nanti dinilai. Makanya kenapa kamera harus selalu menyala ketika praktikum. Oke. Sampai sini
Ada pertanyaan? Saya Pak, Yuk, gimana? Pak kalau praktikumnya ini pakai software apa? Tetap pakai NetBeans dan Java. Masih ingat toh? Masih ingat ya? Jangan-jangan dari semester hilang semua ilmunya ya. Kita tetap pakai NetBeans ya. NetBeans dan Java. Atau mau coba bahasa lain? Python? Jangan, Pak. Oke ya, nah nanti ya semester depan kalau ngambil kayak pemrograman web, ada HTML, JavaScript, CSS. Kalau ngambil rekayasa web, nanti ada PHP. Kalau ada PHP sama Java atau mau pakai Kotlin juga bisa. Kalau mobile programming pakai Kotlin dan iOS. Nah ini kenapa kita perkenalkan bahasa baru? Karena nanti kalau kalian dapat proyek mau wira swasta ataupun kerja di orang, insya Allah bahasa-bahasa ini adalah bahasa yang paling menonjol, ya. Sebenarnya mau Python, tapi Python kayaknya diambil sama bioteknologi mungkin ya pakai itu ya. Itu juga bahasa yang sekarang lagi in, Python. Jadi insya Allah nggak rugi lah ya kalau belajar bahasanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Punya error gimana, Pak? Gimana? Nggak kedengeran ya? Punya error gimana, Pak? NetBeans-nya error, kenapa errornya? Nggak tahu, Pak. Lupa nanti saya buka lagi, Pak. Tapi kemarin itu error, Pak. Sempat error juga. Java-nya udah diinstal belum? Udah. Java berapa versinya? Yang terbaru. 12 ya. Itu sekarang NetBeans pindah ke Apache ya. Jadinya downloadnya di Apache nggak yang NetBeans-nya, yang terbaru? Ya pakai Apache, Pak. Oh gitu, nanti kita lihat lagi lah ya. Waktu praktikum errornya apa ya? Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita mulai untuk ke kuliahnya. Udah belum, Bang? Kita Oke, ini pengulangan kuliah sebelumnya. Kita merefresh kembali apa itu yang namanya kelas, metode, abstrak, dan inheritance. Ya. Oke, pesan hari ini adalah sekarang kita lihat ya banyak banjir di mana-mana ya, apalagi di kemarin sebelum Jakarta banjir, Semarang banjir, terus ada longsor juga ya di semua daerah. Ternyata akibatnya apa? Karena yang pertama itu kerusakan hutan atau hutan gunung kembali ya, waktu yang di Kalimantan itu. Yang di Jakarta kabar terbaru itu ternyata sungai-sungainya dibikin jalan oleh developer gedung dan mengakibatkan banjir di mana-mana. Terus ada yang rumah menjadi alih fungsi juga, itu juga menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada. Oke, berikutnya ayat inspirasi. Kenapa kita belajar tentang programming ini? Oke, kenapa ini menjadikan inspirasi untuk school data ini? Karena semua yang ada ini bisa dijadiin sebuah model data gitu.
Kayak misalnya apa? Perhitungan buat rotasi bumi, kapan posisi semua planet sejajar, itu kan semua bisa dibikin dalam bentuk aplikasi kan. Nah, ini menjadikan suatu inspirasi bahwa semua yang ada di dunia ini itu diciptakan secara teratur oleh Allah itu. Jadi tidak ada yang diciptakannya secara sembarangan atau sia-sia. Karena kenapa kalau sembarangan pasti semua akan rusak sembarangan itu. Dan ini diciptakannya pasti oleh satu Tuhan aja gitu. Itu Allah yang Maha Esa. Karena kalau Tuhannya banyak, kan kita sering lihat tuh film tuh, atau kita lihat cerita-cerita di agama lain ya, di Yunani itu ketika para dewa itu bertempur gitu kan, aneh gitu loh. Jadi pasti rusak gitu. Nah, dengan ini kita semua teratur dan semua ada yang mengatur, jadi kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya. Karena ini ada aturannya, bisa dipindahkan ke komputer. Kayak perhitungan sholat, kapan waktu puasa, itu bisa dipindahkan ke komputer. Ini mendorong kita untuk membuat aplikasi yang berguna gitu ya. Oke. Kita masuk yang pertama tentang pengenalan Java ya, balik lagi ya. Yang pertama kita ada yang namanya objek. Nah, yang menarik kemarin ada yang namanya objek, kelas, metode, dan instance variabel. Ini contohnya biasa ya, saya kemarin anak-anak semester 2 itu ikut lomba. Namanya pakai aplikasi Greenfoot seperti ini aplikasi membuat game pakai Java. Saya terangkannya pakai ini aja ya. Ini bisa kita lihat di sini adalah kelasnya ya. Kita punya di sini kelas Wood dan kelas Hector, itu adalah kelas yang atasnya. Wood ini mempunyai turunan. Turunannya apa? Turunannya kelas, cara, main lagi, menu utama, wawasan 1, wawasan 2, wawasan 3, wawasan 4, dan BGG. Sedangkan kalau aktor diturunkan atau di inheritance oleh gambar. Dan gambar pun mempunyai subclass lagi. Ada Ahmad Dahlan TXT, dan lain-lain ya, sampai Sudirman TXT ini. Dan aktor itu diturunkan secara langsung untuk tombol cara, tombol keluar, tombol kembali. Nah, ini semua adalah kelas-kelasnya. Terus objeknya apa? Objeknya ketika kita lihat di sini kodenya ya, kalian. Nah, nggak keluar di sini ya, sebentar saya lihatin. Oke. Nah, ini namanya variabel ya, variabel yang bawah ini namanya variabel instance. Sedangkan yang pakai static ini adalah class instance. Terus kita punya yang namanya konstruktor. Konstruktor jadinya apa? Sama ya, antara nama kelas dengan nama fungsinya sama. Itu adalah konstruktor. Ada juga yang namanya metode. Metode ini
ciri khasnya sama kayak fungsi di C ya. Ada public void, ini access modifier. Ini nama metodenya, ini return value-nya. Oke, terus ini if else sama. Nah, ini metode lain ya. Dia akan membawa metode yang lainnya. Oke, ini cek jawaban juga metode juga sama. Prepare juga metode juga sama. Oke, nah apa itu objek? Objek itu yang pertama itu yang di atas ini array ya, array, dan ini soal itu adalah objek yang isinya adalah kumpulan dari kelas gambar. Oke, ini namanya objeknya, ini kelasnya. Di bawah juga kita punya Nah, ini juga sama. Ini kita bikin objek Ahmad Dahlan dari kelas Ahmad Dahlan tentunya, dan mempunyai konstruktor yang enggak empty. Tadi kan yang atas empty itu, oh ini tidak empty, ada dua variabel di sini, dua parameter di sini. Oke, nah di sini kita lihat lagi yang lainnya. Nah, saya matikan dulu. Oke, nah kita lihat. Nah, kita lihat di fungsi-fungsi yang tadi yang atas ini ada set click. Nah, ini set word delay adalah metode juga. Metode dari kelas Greenfoot. Biasanya kalau begini adalah ini metodenya adalah metode class. Jadi bukan instance method. Artinya apa? Artinya itu ini bisa dipanggil tanpa membuat objeknya. Oke, terus berikutnya ada this nggak ya? Nggak ada this di sini. Ada. Kita lihat yang lainnya. Oke, ini bikin objek tombol dari kelas tombol. Oke, kita lihat hasilnya ya, mereka bikinnya. Ini untuk belajar struktur data, tapi nah gimana? Mau nggak belajar ini buat struktur data atau ingin pakai NetBeans aja? Gimana? Ada masukan nggak? Kalau pakai NetBeans aja itu ya sifatnya teks doang nanti belajarnya. Tapi kalau ini bisa ada visualisasinya gitu. Ganti aja, Pak. Ganti pakai ini ya? Iya, Pak. Iya, itu kalau saya.
Oke, sip ya. Jadi nanti kita tidak teks lagi, gambarnya ada. Nanti ketika kita bikin link list kelihatan gitu loh. Bikin kereta panjangnya nanti kelihatan. Oke, sip kalau gitu ya. Nanti kita, tapi effortnya gini. Effortnya nanti karena kita langsung masuk ke materi, nanti Greenfoot-nya cara makainya belajar dulu sendiri ya. Kalau install kan nggak perlu saya pasang lagi, punya install sendiri, cobain sebentar, nanti pas praktikum baru nanya ya. Oke, lanjut ya. Oke, di sini tadi udah ya, kita punya konstruktornya ini. Dan ada import dan package. Tadi kalau di sini kan kita susah melihatnya ya. Tapi ada yang namanya import dan package-nya, saya kasih lihat lagi. Sebentar. Import dan package. Oke, di sini kita ada import. Import artinya apa? Artinya menggunakan library-library yang sudah ada, kita pakai di sini. Ya, package-nya di sini kebetulan ya kelemahannya Greenfoot itu tidak memperkenalkan package karena ini dibuat supaya simpel gitu loh. Kenapa kalau ada package nanti agak ribet ininya cara kita ngimportnya. Ini kan kenapa di sini ada import Greenfoot bintang ini bisa, karena ini kan library-nya dia gitu loh. Jadi udah ada di aplikasinya, jadi nggak perlu ribet untuk menghubungkannya. Tapi kalau kita pakai package di sini, nanti ribet ketika kita menghubungkan antara aplikasi antara kelas kita dengan kelas yang lainnya. Nah, itu akan ribet di sini. Kalau kita pakai package. Oke. Berikutnya apa yang namanya itu access modifier. Access modifier itu levelnya ada di kelas sama di method ya. Ciri khasnya mana ini ya? Ada public, ini access modifier. Terus ada juga tadi yang private, ini juga access modifier ya. Selain private dan public ada yang namanya protected. Protected biasanya ada di atasnya nih, di Word-nya kita lihat. Di sini ini dokumentasi di Java-nya. Ini kita mau tahu yang protected. Protected. Jadi sih suka ada deh. Ini semuanya tipenya apa ya? Oh, final. Semua tipenya inheritance semua ini. Iya, ini semua tipenya adalah adanya inheritance, nggak pakai statik ya, dan bukan tipe protected. Kita lihat yang aktor aja itu ya, aktor. Kita lihat yang aktor, ada nggak yang protected? Yang aktor di sini, ini protected nih. Ini access modifier yang protected ada ya. Oke. Terus tadi yang statik udah ya, yang final juga udah. Final artinya apa? Tidak bisa diotak-atik lagi nilainya. Kalau statik maksudnya apa? Dia bisa diakses tanpa perlu membuat objeknya atau instance-nya. Oke, berikutnya metode. Cara bikin metode gimana? Cara bikin metode seperti ini ya. Ada access modifier, return value, nama metodenya, dan ini parameter ya. Ada parameternya. Kalau ini bukan void, berarti harus pakai nilai return. Oke, itu. Cara aksesnya gimana? Kita punya
Cara mengaksesnya kita pakai fungsi ini, get koneksi ya. Ini adalah metode yang ada di kelas gambar. Cara mengaksesnya pakai titik ya, pakai titik terus nama metodenya. Kalau diperlukan pakai parameternya. Lihat apakah benar. Nah, ada ya. Dan tipenya public, jadi bisa dipanggil. Oke. Ini yang namanya akses metode dan cara mengakseskannya. Ada juga variabel yang sifatnya global dan lokal. Yang global itu dia pertama bisa pakai statik, itu global. Lokal itu kayak gini, ini lokal kelas ya. Kita punya variabel koneksi, dia hanya bisa diakses di dalam kelas gambar atau menggunakan objek dari gambar tersebut. Itu yang lokal. Atau lokal lagi, lokal di dalam ini, lokal di dalam fungsi yang ada di sini nih. Ini lokal nih, integer i ini lokal hanya di dalam for ini, yang warna ungu ini. Oke. Ya, itu lokalnya di situ. Ada juga yang passing parameter. Jadi kita ngirim parameter ke suatu fungsi. Ada dua nilainya. Bisa nilainya itu by value, artinya menggunakan integer, data primitif ya, integer, float, dan lain-lain. Atau kita menggunakan by reference, artinya menggunakan objek. Perbedaannya lihat di parameternya aja ya. Kayak gini kita misalnya di gambar nih. Ini kita integer koneksi. Koneksi kan data primitif tuh. Nah, ini artinya apa? Artinya itu kita memberikan nilai ke konstruktornya gambar ini. Efeknya apa? Karena ini nilai, ketika nilai koneksi diubah, maka yang di dalam ini tidak ngaruh gitu ya. Kayak begini nih. Nah, ini saya bikin New Ahmad Dahlan. New Ahmad Dahlan itu isinya ini i itu integer, berarti by value juga. I yang kedua juga, angka 1 yang kedua juga by value. Jadi ketika nanti i-nya yang ketika bikin Ahmad Dahlan itu i-nya nilainya 1, maka yang di dalam Ahmad Dahlan pun akan selalu 1. Nanti ketika di Ahmad Dahlan TXT-nya i-nya menjadi 2, yang Ahmad Dahlan tetap 1. Nggak ada hubungannya lagi. Tapi kalau yang dikirim adalah objek, di sini gitu ya, i-nya objek misalnya. I-nya itu objek wood misalnya. Nanti ketika wood-nya berubah, maka yang data yang di Ahmad Dahlan pun akan berubah. Itu harus hati-hati. Ketika kita parsing sebagai reference, kita harus yakin bahwa datanya itu sudah terhandle kalau berubah di jalan. Ya, itu perbedaannya kalau kita mengirimkan data paste by reference dan paste by value. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak buat merefresh PBO-nya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Tadi udah kita yang namanya inheritance. Inheritance adalah ketika di sini kita punya objek Ahmad Dahlan, dia mempunyai superclass gambar. Ya, gambar kita klik lagi mempunyai superclass aktor. Jadi gambar adalah subclass dari aktor atau inheritance dari aktor. Ahmad Dahlan pun
merupakan inheritance dari aktor, tapi itu namanya undirect superclass. Jadi anak secara tidak langsung gitu. Tapi kalau Ahmad Dahlan ke gambar adalah direct superclass atau direct inheritance. Begitu juga gambar ke aktor adalah direct superclass. Oke, nah ini di sebagian bahasa itu ketika kita pakai extend itu bisa banyak. Di C itu bisa banyak sini ya, ada misalnya ada word, ini bisa banyak di C itu. Tapi kalau di Java cuma satu orang tua aja, nggak bisa banyak orang tua. Itu perbedaannya. Oke. Sudah inheritance. Oke, kata kunci ini. Oke, ada yang terakhir namanya, yang kedua terakhir ada yang namanya abstrak. Oke, ada yang masih ingat nggak abstrak apa? Ayo, apa perbedaan abstrak dengan abstrak kelas dengan kelas yang biasa? Saya salah nge-share. Oke, nah tadi perbedaannya di sini kelihatan ya. Oke, nah ya, tadi kalau abstrak itu tentunya ada kata kunci abstrak ya, dan dia tidak bisa dibikin objek secara langsung, harus menggunakan subclassnya yang konkret class. Tapi tipe datanya bisa pakai tipe abstrak class bisa. Terus lainnya lagi, abstrak class itu mempunyai lebih dari satu abstrak method itu harus ya. Bukan harus, opsional. Abstrak class bisa mempunyai 0 atau lebih abstrak method, tetapi sebaliknya abstrak method harus ada di abstrak class. Nah, ini kata kuncinya. Abstrak itu yang pertama itu tidak bisa dibuat instance, ada kata kunci abstraknya, dia bisa mempunyai abstrak method. Tapi kalau ada abstrak method, dia pasti abstrak class. Apakah anak yang bisa dibuat abstrak juga? Iya. Jadi nanti kalau kita punya tadi ada gambarnya itu abstrak, maka anaknya juga bisa abstrak juga. Oke. Dan yang terakhir adalah interface. Interface adalah supaya kan abstrak terlalu rumit tuh, terlalu besar effortnya. Nah, gimana caranya kita mengumpulkan abstrak method tanpa membuat abstrak class? Kita menggunakan yang namanya interface. Interface isinya adalah kumpulan abstrak method. Dia bisa berisi konstan, default method, static method, dan nested type. Nah, ini yang kedua ini baru. Kedua ini baru ada di Java yang akhir-akhir ini keluar. Jadi kalau zaman dulu itu methods itu interface itu hanya berisi abstrak methods. Tapi sekarang bisa bikin methods yang ada di interface. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu kalau kita bikin interface itu, misalnya kita mendefinisikan abstrak method baru, semua kelas yang mengimplementasikan interface ini harus bikin abstrak method itu. Tapi karena sekarang ada default method, tidak perlu lagi. Jadi tidak perlu
banyak effort untuk mengubah hal-hal yang sebelumnya. Oke, nah ini yang barunya ada default method dan static method. Interface tidak bisa dibuat objeknya ya, tapi bisa digunakan sebagai tipe data. Interface itu mirip kayak abstract class. Dan dia ciri khasnya di depannya ada public, ada interface, nama interface-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, silakan habis ini download Greenfoot-nya dan diinstal ya. Karena nanti praktikum kita langsung masuk ke materi Greenfoot-nya ya. Makanya saya masih sediakan waktu 40 menit ini untuk menginstal Greenfoot-nya. Nanti kalau masih ada error bisa konsultasi saya via WA. Oke? Karena barusan baru ada yang datang lagi. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, belum ya. Nah, karena barusan masih ada yang datang dan telat, saya munculkan kembali ya kontrak belajar yang baru di Unisa. Ini mana kontrak belajar. Ini ya. Jadi mulai pertemuan berikutnya tidak boleh telat lebih dari 15 menit. Artinya apa? Meskipun masuk absennya tetap 0. Terus harus ada ngaji, saya tilawah 15 menit sebelum kuliah mulai. Ya, ayatnya nanti dimulai dari surat Al-Imran per 10 ayat. Terus untuk praktikum harus ada videonya. Karena ini buat penilaian soft skill. Jadi bukan hanya laporan. Sekarang praktikum itu harus ada absen dan keaktifan. Jadi kalau cuma upload laporan doang, sekarang kecil banget nilainya, cuma 30%. Padahal porsi praktikum 27%, ya ini harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian laporan tugas tidak boleh telat. Laporan, kalau saya laporan pasti seminggu waktunya. Jadi insya Allah masih bisa melewati hari Ahad dan hari Sabtu, yang kemungkinan besar orang tidak ada kerjaan ya, kecuali kalau main. Jadi bisa mengerjakan tugas pada hari itu. Jadi tidak ada istilah telat ya. Jadi ini peraturan baru dan tidak bisa susulan dimanapun. Harus uploadnya e-learning, kecuali kalau e-learning ini jebol. Oke. Kalau ujian nanti tidak boleh nyontek kecuali tugas bersama. Ya, berpakaian rapi dan sopan. Oke. Gimana ya? Udah saya terangkan semua ya. Tadi yang telat siapa tadi? Aji mana? Aji masuk Aji. Aji nggak ada ya. Tadi yang terakhir Munif sama Mando ya. Iya, Pak. Pak, itu berlaku buat besok atau sekarang, Pak? Besok. Karena saya baru bilang sekarang toh. Oh iya, baik, Pak. Dengan berikut Apa? Lu sorry putus saya. yang itu Pak, foto selfie itu berlaku pertemuan berikut kan Pak? Ya kalau sekarang bisa disusul ya. Tapi kalau yang berikutnya sebelum mulai kuliah harus udah ngaji dan udah upload. Ya. Nanti saya lihat. Baik. Kan ada waktunya tuh, ada waktu upload jam berapa. Oke. Ada pertanyaan? Ya, oke, kalau ada, jangan lupa install. Gimana ya? Pak, belum di-enroll, Pak. Oke. Wah, oke. Jadi gini. Belum ya? Aduh, gimana ini e-learning? Saya enroll. Oh iya, masih yang lama ini.
Waduh, kok belum sama, bisa kan sama petugas dari ini. Nah, Pak, tadi nama aplikasinya apa ya? Green Food, kaki hijau. Oke. Oke, nanti saya add-kan gini, tapi sebelumnya nanti absennya dan emailnya dikasihkan ke salah saya, tapi formatnya pakai koma. Pakai koma, jangan pakai nomor 1, 2, 3 ya. Nanti akan saya masukkan ke Google Calendar supaya ingat dan tidak telat. Ya, ada notifikasi 10 menit, ini saya naikkan lah ya. Notifikasinya 15 menit, 20, setengah jam lah ya. Setengah jam sebelum kuliah berlangsung notifikasinya di Google Calendar. Makanya emailnya harus betul ya, biar nanti ada notifikasi. Dan itu kalau emailnya betul, masuk ke Google Meet ini tidak perlu nunggu saya approve, langsung bisa masuk. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.